tidak terlebih wassalamu ala rasulillah alhamdulillah betul syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini 6 November tahun 2025 program Studi Kimia kembali menggerakkan ujian magang yang kedua mahasiswa kita Mbak Tita dan Mbak Mai Dina ya. Salawat dan salam juga kita aturkan ke junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang kita tunggu samanya kelak. Oke, yang saya hormati dan terima kasih sebenarnya kepada Pak Didi Kusdianto selaku penguji pada pagi hari ini dan juga kepada Mbak Dita dan Mbak Milena yang terima sudah di tempat waktu. Mari kita buka ujian kita pada pagi hari ini dengan ujian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak Dita, Mbak Milena, hari ini kita akan ujian magang ya, kegiatan magang yang sudah dilaksanakan di Pertamina Kilang Pertamina Cilacap ya. Saya sampaikan Mbak Dita nanti dan Mbak Milena nanti ujiannya kita awal dulu dengan presentasi masing-masing maksimal 10 menit ya. Nanti silakan Mbak Dita dulu lanjutkan dengan Mbak Milena. Setelah itu kita masuk ke sesi kedua, kita jawab, konfirmasi dan mungkin masukan ya dari dosen penguji Pak Didik yang nanti juga ada beberapa masukan dan terakhir nanti kita akan berdoa. Seperti itu ya, Mbak Didik, Mbak Dita, Mbak Milena. Baik, Mbak Dita sudah siap? Insya Allah siap Pak. Ya, silakan dimulai Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Didik Krisdianto MSc selaku dosen penguji, yang saya hormati Bapak Sudarlin MSI selaku moderator, dan yang berbahagia teman saya Melina yang akan mengikuti ujian magang juga pada hari ini. Perkenalkan, saya Arnaldita Yenola. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil magang saya yang berjudul Analisis Produk Pertalite berdasarkan hasil uji parameter kritikal di PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap, di mana kegiatan magang ini dilaksanakan dari tanggal 2 Juli hingga 29 Agustus 2025. Sebelumnya sedikit pengantar terkait PT Kilang Pertamina Internasional atau PT KPI. Itu merupakan subholding yang bergerak di bidang petrokemikal dari PT Pertamina sendiri. Perusahaan ini mengelola 6 unit kilang di Indonesia, salah satunya RU4 yang merupakan kilang terbesar dengan kapasitas produksi 348.000 barel per hari. PT KPI RU4 Cilacap ini memiliki unit pendukung yaitu laboratorium, di mana fungsi laboratorium ini sangat penting dalam memastikan mutu produk mulai dari bahan baku hingga produk akhir sebelum didistribusikan. Kemudian lanjut pada latar belakang, bahan bakar minyak masih menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia industri. Namun penggunaannya menyumbang sekitar 24% emisi gas rumah kaca di dunia. Oleh karena itu, pemerintah berinovasi mengganti premium dengan ON88 menjadi Pertalite dengan ON90 yang lebih efisien, di mana memiliki pembakaran yang lebih sempurna dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Untuk mendukung langkah tersebut, PT KPI RU4 Cilacap berperan penting dalam proses produksi dan pengendalian mutu Pertalite dengan kapasitas yang cukup besar. Karena Pertalite menyumbang porsi yang besar dalam konsumsi BBM nasional, maka kualitasnya harus selalu terjaga sesuai dengan Dirjen Migas yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pengujian terhadap parameter kritikal untuk memastikan produk yang dihasilkan tetap on spec dan layak dipasarkan. Kemudian untuk Pertalite sendiri, Pertalite merupakan BBM dengan nilai oktan 90 yang memiliki karakteristik volatil atau mudah menguap. Kemudian untuk tujuan penelitian terdapat dua. Yang pertama itu menjelaskan analisis uji produk Pertalite melalui metode distilasi, density, dan RVP. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi data dari berbagai uji dan memastikan kesesuaiannya dengan rentang spesifikasi mutu Pertalite sesuai dengan Dirjen Migas. Untuk sampel yang saya uji itu menggunakan dua, ada tangki 32T104 dan 36T103. Kemudian memasuki metodologi penelitian meliputi tahap penggunaan alat atau alat pelindung diri atau APD serta 3 parameter penguji utama yang akan saya jelaskan di next slide. Itu terkait distilasi, pengukuran densitas, dan RVP. APD yang digunakan yang saya gunakan ketika magang itu ada coverall, jas lab, kacamata safety, sarung tangan, respirator, sepatu safety, dan helm safety untuk di area kilang. Kemudian sedikit tentang sampling. Untuk sampling sendiri itu
pertama itu ada persiapan, kemudian posisikan badan di atas arah mata angin dan buka sampel point. Kemudian ambil sampel dan tuang pada wadah. Selanjutnya tutup kembali sampel point dan bersihkan jika ada ceceran. Untuk sampling ini tergantung pada ketinggian level tangki. Kemudian untuk distilasi, prosedur pengujiannya itu ada persiapan APD, alat dan sampel. Kemudian ukur sampel dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Selanjutnya tuang sampel dalam labu distilasi dan pasang termometer pada labu distilasi. Kemudian pasang labu pada alat distilasi dan nyalakan heater serta atur kecepatan. Jika sudah, maka catat suhu sesuai pelaporan. Untuk Pertalite sendiri, pelaporannya itu mulai dari 10%, 50%, 90%, FBB dan residu. Kemudian jika sudah, bersihkan alat. Untuk selanjutnya SG, APA dan density. Yang pertama itu tuang sampel ke dalam sampel hidrometer silinder, kemudian aduk sampel dan masukkan termometer. Catat suhu stabil. Selanjutnya masukkan hidrometer dan catat hasil saat hidrometer stabil. Selanjutnya masukkan termometer untuk melihat kestabilan suhu dan catat kembali. Jika suhu berubah setelah beberapa kali, maka ulangi pengujian. Setelah itu, ketika sudah didapat SG observasi, maka konversikan SG observasi menjadi SG 60 menggunakan tabel 23B dan kemudian dikonversi menjadi density 15 derajat Celcius. Berikut adalah buku tabel 23B untuk mengkonversi SG observasi menjadi SG 60. Selanjutnya ini untuk konversi SG 60 menjadi density dengan buku Petroleum Measurement Table. Kemudian untuk yang terakhir itu ada RVP. Itu ada 3 tahap pokok, itu ada persiapan, pengujian, dan pelaporan dalam satuan KPA. Untuk hasilnya, untuk hasil distilasi sendiri itu on spec dan repeat. Untuk tujuan distilasi ini untuk mengetahui kontaminan pada tangki dan mengetahui tingkat penguapan BBM khususnya Pertalite. Di sini didapatkan hasil yang tidak melebihi atau kurang dari spesifikasi Dirjen Migas. Itu menandakan on spec. Kemudian untuk SG 60, APA dan density 15 derajat Celcius sesuai dengan ASTM D1298/2024. Data yang diperoleh untuk tangki 32T104 dan 36T103 itu on spec, di mana menunjukkan hasil tidak lebih atau kurang dari spek yang ditentukan. Nah, untuk tujuan utama dari SG density ini untuk menentukan harga jual beli BBM. Untuk density di bawah 715 maka itu menandakan bahwa terlalu banyak fraksi ringan dan sebaliknya. Kemudian ini adalah contoh konversi data ketika SG observasi itu sudah didapat dan suhu sudah dicatat, nanti kita akan konversi menjadi SG 60 dengan cara melihat tabel. Ini suhunya, terus ini yang SG observasi. Nah, ini didapatkan SG 60. Setelah didapat SG 60, kita konversi menjadi density 15. Karena di sini itu tidak ada yang pas, maka ini di dalam rentang nanti ditentukan dengan rumus interpolasi. Nah, berikut adalah perhitungan interpolasi SG 60 menjadi density 15 dan APA. Untuk sampel 32T104 ini diperoleh densitas sebesar 744,7 kg per meter kubik dengan APA 58,5. Untuk sampel 36T103 diperoleh densitas 734,8 kg per meter kubik dengan APA 61,0. Kemudian untuk RVP sendiri, untuk hasil tangki 32T104 itu diperoleh hasil 49, sedangkan 36T103 itu diperoleh hasil 50, di mana hasil ini sesuai atau berada dalam rentang spesifikasi Dirjen Migas yang sudah ditetapkan. Tujuan dari RVP ini untuk menentukan tekanan uap dan menilai tingkat volatilitas gasolin terutama pada Pertalite, di mana RVP yang terlalu tinggi itu menandakan bahwa bahan bakar itu terlalu mudah menguap. Nanti dapat mengakibatkan resiko vapor lock dari sistem bahan bakar terutama pada saat lingkungan panas. Kemudian untuk RVP yang terlalu rendah, bahan bakar itu sulit menguap
menyebabkan sulit starting atau nanti terdapat banyaknya residu yang akan mengotori mesin dan itu dapat merusak mesin. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian distilasi, densitas, dan RVP, seluruh parameter pertalit menunjukkan nilai yang sesuai dengan rentang spesifikasi mutu dirjen migas. Hal ini menandakan bahwa produk dalam kondisi on-spec, memiliki kualitas yang baik, aman digunakan pada kendaraan bermotor, serta layak untuk dipasarkan karena mampu menjamin performa mesin sekaligus menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Berikut terdapat sedikit dokumentasi yang saya lakukan saat magang. Di sini ada meliputi saat proses pengujian. Di sini juga ada beberapa alat pendukung pengujian seperti CFR untuk mengukur ON, distilasi otomatis, dan ini ada foto dengan rekan-rekan saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ini nggak dibaca pantunya Mbak, coba dibaca. Pergi ke kilang sampling nafta, indah tercium harum aromanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Doakan saya agar menjadi bagian dari Pertamina. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Mbak Dita, ada cita-cita buat menjadi Pertamina ya. Iya. Nah, makasih Mbak Dita ya sudah menyampaikan kegiatan magang di Pertamina Cilacap yang untuk analisis pertalite ya. Tadi destilasi, kemudian density dan RPP ya. Lanjut ke Mbak Melina, silakan Mbak Melina. Mbak Melina di Pertamina juga ya. Iya Bapak. Iya Bapak. Jadi sektor minyak dan gas itu masih
memainkan peran vital dalam transisi energi, terutama untuk negara seperti Indonesia. Nah, untuk bahan bakar mesin diesel itu masih didominasi oleh solar karena sifatnya yang efisien, terus memiliki nilai kalori tinggi serta lebih ekonomis dibanding beberapa jenis PNP lainnya. Kemudian untuk produk PT KPI itu salah satunya adalah solar, dan untuk solar ketika didistribusikan harus sesuai dengan parameter pengujian. Ada di sini saya mengambil density, SG, destilasi reverse 90 dan flash band PMCC. Metode yang digunakan yaitu berdasarkan metode ASTM dan spesifikasinya berdasarkan Dirjen Migas Kementerian Sumber Daya Mineral Indonesia. Yang pertama itu utamanya adalah menggunakan APD, ada coverall, sepatu safety, terus jas lab, masker, goggles, sarung tangan, dan sepatu safety. Selanjutnya untuk sampel yang saya gunakan di sini adalah sampel dari tangki 33T102 yang disampling pada 7 Juli 2025, dan sampel dari tangki 33T006 pada sampling 18 Juli 2025. Yang pertama yaitu pengujian ada specific gravity 60/60 derajat Fahrenheit, APA, density 15 derajat berdasarkan STM D1298/12B. Yang pertama adalah preparasi sampel, jadi dipastikan bahwasanya sampel homogen dan permukaan sampel harus pada kondisi seimbang. Kemudian sampel dimasukkan kepada gelas silinder volume 500 ml, kemudian diukur suhu, dicatat, kemudian hidrometer, dimasukkan hidrometer, dilepaskan hidrometernya sampai seimbang, kemudian dibaca datanya, kemudian datanya dikonversikan pada buku 53B dan konversi volume 12 tabel 21, kemudian didapatkan hasil. Selanjutnya adalah destilasi recovery 90% berdasarkan STM D8623AE2, yaitu pertama ada preparasi sampel dan alat, kemudian kalau sudah disiapkan semuanya, sampel dimasukkan pada silinder, kemudian silinder dimasukkan ke tempat pada destilasi, lalu destilasi otomatis pastikan metode yang dipilih adalah STM D86 solar tank, kemudian setelah itu destilasi dimulai. Suhu IBB dan 90% recovery dicatat setelah destilasi selesai, kemudian didapatkan hasil. Selanjutnya adalah yang ketiga, flash point PMCC berdasarkan STM D93 tahun 2025. Yang pertama adalah preparasi sampel, diantaranya menyiapkan sampel, terus kemudian peralatan yang digunakan juga memasangkan beberapa gas dan sebagainya, kemudian menempatkan test cup pada dudukan peralatan uji, dan selanjutnya pada tempat test cover dan pada test cup. Menyalakan api penguji, putaran pengadukan dan pemanasan, kemudian api dikenakan pada sampel secara berkala kenaikan 1 derajat hingga diperoleh titik nyala, mencapai temperatur titik nyala pada saat terjadinya penyambaran api yang terakhir. Untuk tesnya, test cupnya berbentuk seperti krim. Kemudian pembahasannya yaitu hasil uji SG, APA dan density. Ini kedua sampel on spec, tidak melebihi spek minimal yaitu 825 kg per meter kubik dan maksimalnya 870 kg per meter kubik. Nah, kedua sampel masuk kritik karena tidak melebihi 0,5 untuk density, 0,05 untuk SG dan 0,1 APA. Uji density pada 15 derajat itu penting karena memberikan nilai massa jenis yang terstandar dan tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Nilai ini digunakan untuk menghitung SG, APA, dan konversi volume ke massa, sehingga menjadi parameter utama dalam pengendalian mutu, karakterisasi bahan bakar, dan transaksi perdagangan minyak. Untuk masing-masing SG, APA, dan density ini merupakan parameter beberapa berbeda yang digunakan oleh negara-negara yang berbeda. Selanjutnya, karena pada sampel 33T006 ini tidak ditemukan pada tabel volume 12, jadi kita melakukan perhitungan interpolasi, yaitu berdasarkan
untuk didapatkan nilai SG-nya sehingga ditemukan 0,8446 dan setelah itu perhitungan APA didapatkan 36,03. Selanjutnya adalah uji distilasi recovery 90%. Kedua sampel on tidak melebihi spek maksimal yaitu 370 derajat pada recovery 90%. Nah, kata recovery ini merujuk pada persentase volume sampel yang telah terkondensasi dan tertampung pada silinder distilasi saat suhu tertentu. Nah, dalam hal ini distilasi recovery 90% itu merupakan suhu saat 90% dari volume awal sampel yang telah menguap dan dikondensasi dinyatakan dalam persen terhadap volume awal yaitu 100 mili, sehingga volume distilat yang hasil terdistilat adalah 90 mili. Nah, sisa dari 10%-nya ini merupakan residu berat atau loss kerugian akibat penguapan sampel. Nah, semakin tinggi suhu pada 90% itu semakin berat dan sulit menguap. Akhirnya pada mesin itu lebih lambat terbakar. Nah, biasanya 10% ini merupakan residu dari bahan bakar. Kemudian yang terakhir adalah hasil uji flashpoint PMCC, yaitu pada tangki 33T102 untuk yang pertama adalah 68 derajat dan pengujian kedua adalah 69 derajat Celcius, dan untuk 33T006 pengujian pertama adalah 73 derajat Celcius dan pengujian kedua adalah 72 derajat Celcius. Nah, untuk hal ini sampel on spec karena tidak melebihi spek yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas yaitu minimal adalah 52 derajat Celcius. Nilai repeatability-nya itu masuk karena nilai A-nya tidak melebihi nilai R-nya. Nah, flashpoint ini merupakan indikator fundamental dalam menilai sifat keamanan penanganan dan penyimpanan bahan bakar cair seperti solar. Nah, hasil pengujian flashpoint yang tinggi menunjukkan bahwa bahan bakar tersebut relatif lebih aman untuk ditransportasikan dan disimpan karena mengurangi resiko terbakar secara spontan pada suhu lingkungan normal. Nah, ini sesuai dengan untuk solar, nilai flashpoint yang sesuai spesifikasi menjamin bahwa fraksi-fraksi ringan yang sangat volatil dan berbahaya telah dihilangkan selama proses refining. Hasil yang rendah dari batas yang ditentukan dapat mengindikasikan kontaminasi dengan produk yang lebih ringan seperti bensin atau ketidaksempurnaan pada saat proses distilasi pada prolog. Nah, yang secara signifikan dapat meningkatkan bahaya kebakaran dan ledakan. Oleh karena itu, compliance terhadap STM ini itu tidak hanya sebagai prasyarat teknis tapi juga sebagai risk management dalam seluruh rantai pasok energi. Kemudian kesimpulan yang didapatkan dari ini adalah data hasil pengujian parameter kritikal, yaitu sini ada distilasi densitas flashpoint yang didapat masuk dalam spesifikasi produk berdasarkan Dirjen Migas dengan standar mutu bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan. Nah, data repeatability hasil sampel yang dua sampel tadi digunakan itu yang diperoleh memenuhi nilai repeat sesuai ASTM. Sebenarnya, kemudian selanjutnya kegiatan magang di PT KPI Eropat ini memberikan pengalaman langsung dalam pengalaman memahami proses pengolahan minyak bumi khususnya pada produksi solar, 48 dan seterusnya. Kemudian untuk beberapa dokumentasi itu ada foto dari sampel saya yang sudah digunakan, jadi akarnya tidak full ya di kalender. Kemudian ada buku Petroleum Measurement Tables, kemudian ada beberapa pengujian. Di situ ada RSH, kemudian ada di situ sebenarnya saya juga melakukan pengujian TAN total asset member namun tidak dilakukan dalam laporan. Kemudian beberapa dokumentasi dengan teman-teman magang dan tester pegawai di PT KPI. Terima kasih. Mohon maaf Pak, untuk terakhir ini ada quotes mau menyedihkan atau memalukan diri kita harus tetap melanjutkan hidup ini berdasarkan Shigera Inosuke.
Terima kasih, Pak. Ya keren Mbak, Lina ya, kita ya, banyak pengalaman baru, hal-hal baru yang saya lihat tentang Lina ya, usaha ya, ya terima kasih Mbak Lina. Kita akan masuk ke sesi kedua, sesi kedua sudah masukannya nanti masing-masing mahasiswa 30 menit ya. Nanti saya izin ya Pak, tadi saya jam 9 nanti ada kuliah, jadi mungkin nanti bisa transmit itu setelah ujian ya Pak. Oke, Mas Dalil ini. Ya, saya jam 9 izin dulu ya Pak. Baik, silakan Pak. Tapi kita mahasiswa kita silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Mbak Mailina. Panggilannya apa Mbak Mailinanya? Open mic aja biar. Oh iya betul, Melina, Pak. Mailina, yang satu lagi Mbak. Panggilannya apa Mbak? Mbak Panggilannya Mbak siapa? Nonot, Pak. Siapa? Nonot. Baik, selamat ya sudah menyelesaikan magangnya kemarin di Kilang Pertamina Cilacap ya. Dulu, Pak. Nyalakan aja mic-nya ya. Oh iya. Ya. Selamat sudah selesai. Sudah nanti sudah selesaikan laporannya. Mungkin saya perlu ini apa itu testimoninya kira-kira di sana seperti apa gitu, apa yang diperoleh apa yang sudah experience apa yang Anda dapatkan di sana, kemudian kira-kira tidak dengan kuliah yang Anda dapatkan di sini, gimana kira-kira Mbak Mailina? Nah, testimoninya. Baik. Untuk awal memang ini kan kalau sependek kami tahu bahwasanya ini tuh kami merupakan mahasiswa pertama kali dari UIN yang magang di RU4 gitu. Jadi kami awal memang belum ada gambaran di sana, tetapi karena memang kami mencoba begitu, terus kemudian masih kalau kilang di Jawa itu kan ada di Balongan di Jawa Barat sama di Cilacap, tetapi yang terdekat itu di Cilacap. Terus kemudian kita awal pernah survei ke sana, terus ternyata cukup besar sekali gitu. Terus kita mengurus administrasi dan sebagainya. Terus kemudian kita apply gitu. Karena untuk jawabannya emang cukup lama ya Pak. Jadi kita menunggu sekitar 5 bulan begitu sampai akhirnya kita diberi undangan terkait penerimaan magang tersebut. Kemudian setelah itu ada orientasi, kemudian orientasi dengan seluruh mahasiswa magang. Jadi kalau dari mahasiswa magang itu memang paling banyak itu maksudnya itu di universitas yang cukup terpandang gitu, kata besar kayak ITB, ITS, UI, UGM dan sebagainya gitu. Jadi di situ awal kita memang agak minder ya. Terus kemudian setelah itu kita kenalan dengan beberapa teman yang lain. Terus setelah itu kita masuk ke di kegiatan di labnya ya. Kalau misalkan mau masuk ke lab itu kan labnya itu kan posisinya di tengah kilang ya. Jadi kilang itu kan kayak area gitu, area besar. Terus kemudian kalau setiap pagi kita harus jalan. Jadi ada DCU dulu, jadi daily check up. Jadi setiap hari itu kayak tensi, terus kemudian suhu dan sebagainya gitulah. Terus kemudian kita baru boleh masuk ke area kilang. Nah itu posisinya harus sudah memakai coverall, terus helm safety dan sepatu safety.
Terus kemudian kita jalan cukup jauh ya, sampai ke gedung labnya. Terus kemudian kita masuk. Biasanya kalau untuk pengujian itu untuk kita kan berarti ikut shift pagi ya, berarti shift pagi itu jam 8, tapi kita berangkat tetap jam 7 ya, jam 7 gitu, tapi kita mulai kegiatan pengujian itu jam 8. Nah terus setelah itu karena setiap pagi itu pasti ada sampel stream ya. Sampel stream itu kayak sampel antara ya, antara intermediate dari pengolahan pabrik di kilangnya gitu. Jadi setiap hari itu ada sampel-sampel dari pabrik kilang, nanti jadi entah itu, jadi lab itu melakukan pengujian dari awal mulai minyak datang. Biasanya minyak datang itu lewat kapal ya, kapal di dermaga itu di tengah laut. Terus kemudian sebelum minyak dibeli oleh PT KPI itu dilakukan pengujian crude oilnya gitu. Nah terus kemudian diuji di lab, terus kemudian dengan parameter yang telah ditentukan gitu. Kalau misalkan saya sendiri biasanya setiap Kamis pagi itu melakukan pengujian tan dari crude oilnya gitu. Terus kalau misalkan hari-hari biasa tetap nanti ada stream misalkan untuk aftur atau pertalite, pertamax, solar dan sebagainya gitu. Kalau misalkan biasanya melakukan saya melakukan pengujian RSH atau merkaptan sulfur gitu, kandungan merkaptan sulfur. Terus kalau misalkan Mbak Arnodita itu untuk saya itu biasanya untuk stream pagi itu menganalisis sal konten, kalau enggak juga bisa viskos juga Pak, kadang-kadang viskos. Iya gitu. Iya, jadi mungkin kita berbeda ya. Jadi kita memang masing-masing pengujiannya banyak karena streamnya juga banyak gitu. Terus setelah itu kalau misalkan sudah selesai sekitar jam 10:30-an itu kita biasanya ikut bantu ngelims itu kayak kegiatan memasukkan data hasil pengujian itu semuanya ke dalam web Pertamina gitu. Terus setelah itu kalau sudah biasanya jam 11:30 istirahat sampai jam 1. Terus kemudian Uji sampel uji sampel biasanya sampling kalau misalkan jika ada orderan. Jadi kalau misalkan produk diuji itu, jadi biasanya produk diuji itu kalau misalkan memang ada orderan dari orang pihak pabrik, kilang ya? Iya, orang pabrik. Terus kemudian biasanya kita kan kayak ayo ikut, jadi kita kan senang gitu keluar lab karena di lab itu kan kayak terkurung gitu. Terus kemudian kita kayak jalan-jalan naik mobil gitu, terus ke tangki-tangki. Terus kemudian tapi karena kalau sampling itu kan harus naik ke atas tangki ya, tinggi banget gitu, jadi kita belum diperbolehkan, paling cuma di bawah lihat-lihat gitu. Terus kemudian kalau pekerja sudah melakukan sampling, terus nanti kayak kemarin sampel kita itu jadi kayak hasil samplingnya kemudian kita dilebihin gitu, jadi minta tolong ke pekerjanya untuk pengujian kita gitu, untuk data kita magang. Terus kemudian setelah itu balik gitu, biasanya setelah sampling itu langsung dilakukan pengujian parameternya begitu. Sesuai biasanya kalau solar itu sekitar 13 atau 14 parameter dan itu harus repeat gitu, jadi dilakukan dengan 2 kali. Terus nilai repeatnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Nah pengujian parameter juga semua didasarkan pada ASTM itu. Terus kemudian setelah itu misalkan ada, kalau sore biasanya stream sore, jadi bantuan biasanya kita melakukan distilasi atau mungkin beberapa pengujian lain. Nah kalau misalkan di sana itu labnya ada distilasi otomatis, ada manual pun memang
manualnya cuma nyatet suhu gitu. Kalau misalkan otomatis itu kan cuma ini ya, apa namanya, udah tercatat oleh instrumennya begitu. Kalau manual itu Untuk manual, untuk destilasi manual itu nanti kita memang perlu menyeting alat berdasarkan sampel yang kita uji, Bapak. Jadi untuk sampel seperti sampel pertalite itu memang bednya itu harus kita atur dengan suhu sekitar 0 sampai 5 derajat karena mengingat pertalite itu merupakan gasolin dengan sifat yang volatil, jadi memang ada treatment khusus begitu. oh iya, kalau untuk solar kan tidak terlalu volatil ya, jadi untuk destilasi itu bisa langsung dilakukan pemanasan, terus dicatat suhunya sampai 90, recovery 90 begitu. Terus kemudian untuk hari-hari mungkin biasanya seperti itu Pak, jadi kita melakukan membantu teman-teman bekerja gitu. Begitu Pak. Oke, sudah gitu. Iya Pak. Ini sekalian tadi ya, Pak? Juga ya? Iya Pak, ini pakai satu device Ya. untuk Satu. Ya, baik. Jadi apa namanya, Anda mendapatkan yang penting itu dalam magang sebetulnya kan Anda punya experience yang berbeda atau yang tidak sama seperti di kuliah ya. Jadi Anda punya bagaimanakah dunia kerja, bagaimanakah apa namanya, Anda sistemnya seperti apa, kemudian nah itu yang maksudnya yang penting sebenarnya. Jadi experience atau pengalaman itu yang sebenarnya lebih berharga untuk Anda. Hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan, kita berikan di kampus yang Anda bisa dapatkan itu di dunia kerja, misalnya di industri atau di lab industri ya. Nah, perbedaan misalnya lab kita lab riset dengan lab uji kan berbeda. Kemudian apa namanya, sistem kerjanya mestinya berbeda, kulturnya berbeda. Nah itu yang harapannya memberikan Anda tambahan pengalaman sehingga nanti Anda punya gambaran, oh seperti ini loh dunia kerja. Karena kan biasanya learning outcome-nya, jadi apa namanya, catatan pembelajaran dari magang itu kan memang memberikan referen yang berbeda yang tidak ada di kampus. Oke, terima kasih testimoninya. Saya kira Anda jadi punya pengalaman lebih ya dibandingkan teman yang di kampus. Selanjutnya Anda kan punya apa namanya istilahnya di sini, tempat magang itu kan di industri, kan ada magang yang di lab riset, yang di BRIN, ada yang magang di masyarakat gitu ya, dan ada magang di industri, meskipun beda-beda. Kita kebetulan itu di lab uji gitu ya, dalam suatu kilang BBM. Kira-kira apa tadi yang dilakukan oleh apa dalam kilang minyak itu, kira-kira prosesnya apa tuh yang terjadi? Anda kan mungkin hanya fokus di lab ujinya ya, yang menerima sampel dari produknya, tapi Anda punya gambaran luas kira-kira apa yang dilakukan di kilang itu, proses apa yang mereka kerjakan gitu ya, dari bahan baku apa menjadi produk apa, prosesnya seperti apa gitu, bisa diceritakan? Baik Pak, izin share screen. Oh ya, silakan. Masuk neng, coba dari titik aku dan titik U, dari titik U udah bisa ini kok sama dua. Jadi Pak, untuk prosesnya itu di RU Refinery Unit itu nanti itu crude oil itu yang sudah dibeli oleh RU4 itu nanti akan pertama itu masuk ke dalam pipa-pipa pengaliran. Yang pertama itu
masuk ke distilasi atau ya untuk kemudian di distilasi itu nantinya di distilasi itu nanti akan dipisahkan berdasarkan fraksi-fraksinya. Itu untuk yang paling atas itu biasanya itu gas, terus yang di bawahnya itu gasolin seperti Pertalite yang saya gunakan untuk sampel uji. Kemudian ada kero atau minyak tanah, kemudian ada diesel yang digunakan oleh Mbak Melina, solar, kemudian ada minyak bahan bakar industri. Nah, yang untuk paling bawah itu biasanya itu pelumas, seperti ada juga lilin, parafin, dan aspal. Itu untuk fraksi yang berat. Nah, kemudian dari fraksi-fraksi ini akan masuk ke beberapa pabrik. Nah, ya masing-masing fraksi ini akan masuk ke beberapa pabrik. Kemudian di pabrik itu nanti akan melalui proses masuk ke pabrik desalter, di mana itu nanti akan mengurangi kandungan garam itu. Nah, kemudian iya Bapak. Terus kemudian nanti itu dari situ akan diolah. Contohnya itu Pertalite ya Bapak. Untuk Pertalite itu nanti untuk Pertalite itu di VOC 1 dan 2, di situ Pertalite itu akan di blending atau ditambahkan dengan naphtha. Nah, itu akan di blending, kemudian baru nanti itu ketika sudah dilakukan blending itu akan diuji. Nah, ini tapi dalam pengujian dalam konteks ini itu masih dalam produk intermediate Bapak. Jadi untuk mengukur parameter utama, kalau di Pertalite itu parameter utamanya ON. Nah, ketika ON itu sudah diukur, ON-nya itu on spec. Nah, itu mungkin bisa dilanjutkan pengukuran lain. Namun ketika ON sendiri itu masih off spec dengan spesifikasi 90, jika hasilnya itu di bawah 90, maka sampel ini tadi harus diolah kembali di dalam tangki. Itu diolah oleh pihak-pihak OM atau orang-orang kilang begitu, sampai di blending sampai benar-benar sesuai dengan spesifikasi. Nah, kemudian ketika sudah ditambahkan naphtha atau lainnya, diproses kembali, nanti akan diuji kembali Bapak. Nah, ketika diuji itu sudah memang seluruh parameter on spec, itu memang dapat dinyatakan bahwa produk ini memenuhi standar dirjen migas, di mana dapat didistribusikan ke pihak ketiga. Nah, untuk minyak-minyak, terutama minyak-minyak putih ini seperti Pertalite, Pertamax, terus kemudian Pertamax Turbo dan lainnya, itu nanti memang dari pabrik itu warnanya itu memang kuning seperti yang ada dalam slide saya tadi. Untuk Pertalite itu kuning, sedangkan kalau di pasaran itu kenapa warnanya itu hijau? Nah, itu memang dilakukan pewarnaan tapi bukan dari kilang Pak. Jadi nanti itu kilang akan menyalurkan produk yang memang sudah memenuhi spek itu ke PPN atau Pertamina Patraniaga. Nah, di dalam penyaluran ini, di dalam pipa ini nanti akan dilakukan pewarnaan begitu. Jadi memang pewarnaan ini lepas dari kilang begitu. Sejauh pengetahuan saya seperti itu Bapak. Baik, itu kan namanya di kilang itu kan prinsipnya kan namanya destilasi ya, dan apa ya? Iya betul Pak. Betul ya? Iya Pak. Halo? Iya betul Pak. Burung. Pak. Iya Pak, betul. Ya, namanya destilasi ya? Iya betul Pak. Destilasi itu apa? Apa itu destilasi? Jadi destilasi itu pemisahan berdasarkan
perbedaan titik kalau misalkan di minyak itu nanti Ya, jadi pemisahan berdasarkan atas perbedaan Titik titik dari masing-masing masing-masing Komponen. komponen fraksinya ya. Nah, berarti kan itu prinsip pemisahan, Iya betul Pak. betul gitu ya? Iya Pak, betul. Nah, dia prinsip pemisahan berarti minyak mentah itu ada beberapa komponen yang perlu dipisahkan begitu kira-kira. Iya betul Pak. Fraksi-fraksinya. Oh, jadi kalau Anda punya minyak mentah itu sudah ada komponen-komponen tinggal dipisahkan begitu kira-kira ya. Iya, betul. Tugasnya kilang memisahkan. Yang memisahkan. Betul. Iya betul Pak. Nanti pakai kolom Jadi besar. kalau iya, kan namanya kolom vaksinasi namanya pemisahan. Iya. Oke, kemudian berarti kalau saya punya minyak mentah itu berarti sudah ada bensinnya, sudah ada solarnya, sudah ada, tinggal dipisahkan gitu kira-kira. Itu gimana? Disalterisasi dulu ya. Iya, kalau misalkan apa namanya minyak mentah nanti didistilasi minyak bumi terus tapi sebelumnya nanti ada disalterisasi, jadi dihilangkan kandungan garamnya karena biasanya kalau minyak bumi dari dalam Ya, nah itu kan beda ya, beda dengan statement saja. maksudnya iya Prinsipnya yang penting prinsipnya. Jadi Iya, prinsipnya betul, kalau pemisahan destilasi ada komponen-komponen yang tercampur di mana masing-masing komponen itu berbeda titik didiknya gitu ya. iya betul Pak. Nah, itu bisa dipisahkan dengan prinsip destilasi. Iya betul Pak. Artinya berarti kalau Anda punya minyak mentah itu berarti isinya campuran, Iya betul Pak. ya kan? Iya betul. Nah, berarti kalau saya punya minyak mentah itu sudah ada bensinnya, sudah ada solarnya, sudah ada pelumasnya, hanya tinggal dipisahkan gitu kira-kira. Iya betul Nah, Pak. tugasnya kita memisahkan. Betul begitu? Iya memisahkan, tapi setelah kalau mau bikin produk tertentu itu harus ada treatment tertentu juga Pak. Iya, setelah Nah, dipisahkan. artinya minyak mentah itu adalah campuran gitu ya. Iya betul Iya. Pak. Nanti dipisahkan. Ya, untuk dengan dipisahkan nanti sudah ada dapat beberapa komponen begitu ya. Iya betul Pak. Oke, Iya oke Pak. gitu. Begitu Pak. Ada di sana ada anunya apa? Ada kilang-kilang kan banyak itu apa namanya? Speknya, apanya? Iya Ada Pak. nggak namanya apa namanya tahap cracking? Itu cracking. Oh hydro Kilang cracking. cracking ada. Ada Pak. Cracking, entah Iya itu hydro ada cracking. nggak? Apa itu cracking kira-kira? Pemecahan ya ikatan hidro. Hidrogen apa ini? Pernah dengar atau tahu? Hidrogen, iya. Iya Tanya. pernah Pak. Apa Jadi kira-kira? kalau misalkan memang karbon nanti yang terdapat dihasilkan dari proses distilasi itu misalkan terlalu panjang atau mungkin terlalu panjang misalkan nanti dilakukan cracking itu jadi kayak dipotong-potong gitu untuk ikatannya gitu. Terus setelah itu kalau misalkan memang sudah didapatkan yang sesuai, kalau misalkan di kilang itu di Cilacap itu ada namanya RXCC ya. Iya. Jadi setelah kalau misalkan itu kayak tempat pengolahan tapi memang produk-produk yang belum sesuai gitu, kayak misalkan pemutusan kayak karbon terus kemudian Apa tujuannya kira-kira gitu ya? Apa maksudnya untuk apa ini? Mungkin tujuannya itu untuk ini sih Pak, memecah molekul hidrokarbon itu. Jadi Apa dipecah-pecah? Harus dipecah. karena kan misal setiap produk itu kan memiliki rantai karbon yang beragam. Contohnya sendiri Ini misalnya, contohnya apa bedanya bensin sama solar?
mungkin ini Pak, tingkat volatilitasnya. Jadi Strukturnya sama atau beda? berbeda. Kalau Perannya kalau bedanya apa? kalau pertalit sendiri itu kan hidrokarbon dari rantai C4 hingga C12. Sedangkan untuk solar, kami Kalau solar itu biasanya ada aromatik, C-nya terus berapa? naften dan alkena. Oh, itu itu aditif kalau Parafin. strukturnya utamanya. Alkana, isoalkana, Pak. C-nya berapa? Solar. Beda nggak dengan C-nya bensin? untuk Baik, untuk apa namanya? Karbonnya itu C12 sampai C20. Ya, karbon lebih panjang atau lebih pendek? Lebih Dari panjang. bensin. Lebih panjang. Nah, yang membedakan kalau Anda punya destilasi itu, yang membedakan kenapa dia titik-titiknya berbeda itu karena berat molekulnya berbeda, jumlah rantai karbonnya berbeda, ya kan? Iya, Pak. Destilasi itu tugasnya memudahkan berdasarkan titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena dari titik-titiknya artinya berbeda fraksinya, artinya berbeda panjang rantai karbonnya. Iya. Berbeda rantai karbonnya, sifatnya berbeda. Begitu. Iya, Pak. Sifatnya berbeda, penggunaannya berbeda. Oh, kalau ini C-nya bensin, hanya C pendek. Oh, bisa untuk mesin pembakaran langsung. Kalau ini C-nya agak panjang, maka press point-nya sifatnya agak berbeda, maka dia penggunaannya diesel. Ini C-nya masih panjang-panjang, artinya jadi padat, ya aspal. Gitu. Jadi destilasi itu memisahkan berdasarkan titik-titik karena berbeda panjang rantai karbonnya. Gitu ya. ya Pak. Iya, Pak. Nah, biar jadi beda-beda panjang rantai karbonnya, maka perlu dipotong-potong, ya kan? Ya. Maka minyak mentah itu isinya hidrokarbon yang masih panjang rantainya, masih campuran macam-macam berbeda-beda, maka dipisahkan biar produknya dengan rantai karbon tertentu, maka perlu dipotong untuk ukuran tertentu. Nah, itulah tahap cracking, memotong rantai karbon pada jumlah karbon tertentu. Nah, sehingga kilang itu fungsinya itu untuk merubah dari minyak mentah yang tadinya high NW, dari molekul W-nya itu besar, panjang, dan isinya antah berantah masih tak tahun. Pendek, ada yang panjang, ada yang masih panjang sekali, dipisahkan. Tetapi kemudian untuk menghasilkan produk tertentu perlu diarahkan memotongnya. Kita ada tahap cracking. Itu sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan penggunaannya atau kebutuhannya. Nah, tahap berikutnya itu hanya additif, penambahan. Oh, kalau solar, maka ada namanya set number, maka menaikkan, menurunkan, dan sesuai dengan standarnya, maka tambahkan additif. Oh, misalnya ada masih kaya kandungan sulfur, oh perlu desulfurisasi. Oh, masih kandungan airnya tinggi, berapa? Bensin sesuai dengan oktan numbernya, RON-nya berapa, maunya tambahkan. Kan sama bahan bakunya, mau pertamax, pertalite, pertamax, turbo itu sama bahan bakunya, cuma beda oktan numbernya. Nah, oktan number itu bisa diperoleh dengan aditif penambahan satu tiga oktan. Maka ada paket yang kecil itu ya, yang pakai alkohol salam. Jadi ya, jadi Anda harus tahu prinsipnya. Jadi kalau hilang itu prinsipnya seperti itu. Next, saya pengen Anda kan di lab tuh ada banyak uji-ujian. Iya Pak. Misalnya yang Anda kalau uji itu semau Anda atau sudah ada aturannya harus begini. Oh, untuk pengujian sampel yang kita gunakan atau setiap harinya Pak? Setiap ada sampel Anda ujinya sudah ada standar prosedurnya harus begini atau ini
ini loh, silakan diuji gitu, atau sudah ada standarnya? Oh iya Pak, untuk setiap parameter yang kita uji itu kita memang ada standarnya. Itu biasanya kita itu menggunakan ASTM Pak. Apa itu ASTM? American Society for Testing and Material. Jadi itu nanti Apa itu? isinya itu Pak terkait metode bagaimana pelaksanaan setiap pengujian, dan di situ memang juga disertai sedikit-sedikit teori begitu Pak. Nah, ASTM ini memang Siapa tuh? ASTM itu siapa? ASTM ini Pak, apa namanya? Seperti modul begitu Pak. Seperti modul praktikum kalau di Cara kerja ya? iya Pak. Pak Bayu loh nyalahin. Terus? Ya nanti kita menggunakan itu. Nah, itu kan Kenapa percaya dengan ASTM itu? Kenapa? Memang siapa dia? karena ASTM itu sudah terstandar secara internasional Pak. Jadi memang Dia itu metodenya atau orang yang memberi standar ASTM itu? itu ASTM itu kan sebuah organisasi internasional yang memang mengembangkan standar-standar atau teknis-teknis pelaksanaan dalam pengujian dalam bidang berbagai bidang, terutama itu dalam migas. Salah satunya mungkin biasanya di banyak industri begitu pakai ASTM, tapi untuk salah satunya itu di industri minyak migas. Oke, jadi ASTM itu kan lembaga ya, dia itu kan Iya. yang standarisasi metode-metode untuk dia uji-uji. Iya Pak. Ya banyak hal gitu. Dia itu sudah punya menstandarisasi metode dan menstandari hasilnya. Jadi ASTM itu bukan modulnya, dia orang yang punya. Oke. Dan setiap parameter itu kan punya metodenya masing-masing dan punya standarnya masing-masing ya. Misalnya Anda kan punya dua sampel ya, satunya solar ya. Iya Pak. Nah, kalau di solar itu kan ada beberapa parameter yang Anda ukur. Nah, Anda punya di sini misalnya contoh satu aja. Anda punya flash point. Apa itu flash point? Misalnya satu contoh flash point apa? Flash point itu titik nyala. Jadi titik nyala terendah sekejap ketika bahan bakar itu dikenai oleh sambaran api gitu. Apa pentingnya tahu flash point untuk suatu bahan bakar sehingga harus diukur flash point-nya? Jadi nanti kalau flash point kayak misalkan itu sangat, Berapa standarnya? Punya solar berapa? kalau standar solar flash point itu minimumnya 54 derajat Celcius. Apanya apa? 1 Celcius. Apa kepentingannya? Apa maksudnya itu? Jadi kalau di flash point itu, kalau misalkan mengukur, misalkan nih bahan bakar itu disimpan di suhu tertentu. Jadi ketika terjadi bahaya, misalkan ada sambaran api begitu. Jadi kita menentukan titik terendahnya. Kalau misalkan memang titik flash point-nya itu terlalu Kepentingannya itu apa itu flash point? Untuk menyimpan atau untuk penggunaan? untuk dua-duanya. Jadi ketika pada saat penggunaan di transportasi, dan pada saat penyimpanan juga penting Pak. Apa hubungannya? Apa hubungannya flash point dengan penggunaannya? Jadi nanti kalau misalkan bahan bakar itu terlalu rendah untuk suhu flash point-nya, maka ini kalau misalkan suhunya itu terlalu
terlalu tinggi untuk flash point-nya. Jadi ini cukup berbahaya untuk produk solar tertentu gitu. Jadi kalau misalkan Solar itu digunakan apa? untuk mesin diesel, Pak. Mesin diesel. Nah, apa hubungannya flash point dengan mesin diesel? Kalau misalkan nih, kalau untuk kalau misalkan ini tuh Bisa nggak saya pakai di mesin bensin misalnya? Bukan diesel. tidak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena fraksinya lebih berat. Oke. Jadi flash point itu salah satu parameter yang digunakan untuk standar penggunaan bahan bakar. Jadi bahan bakar itu dia akan bisa digunakan ketika ada beberapa standar. Misalnya ada flash point, bagaimana dia bisa terbakar ketika digunakan. Jadi kepentingannya bisa kepentingan untuk mesin tertentu dia butuh bahan bakar dengan flash point tertentu. Nanti dilihat lagi ya. Oke, kemudian misalnya contoh satu lagi ya, lakukan kita kan menggunakan pertalite misalnya, kita kan mengukur yang tekanan apa itu? Tekanan uap, Indonesia. Tekanan uap, satu lagi ada distilasi. gravity ya, spesifik gravity. Itu kan pakainya hidrometer ya. Iya, Pak. Apa itu hidrometer? Alat yang Hidrometer itu apa? digunakan untuk pengukuran itu, Pak. SG observasi. Apa yang diukur apa? Perbandingan antara suatu zat itu terhadap densitas air. Ya. Berarti yang diukur apa? Mengukur apa hidrometer itu? Yang tampil di situ apa? Skalanya. Yang diukur itu masa persatuan volume. Gravity apa itu gravity? Spesifik gravity itu merupakan perbandingan zat itu sendiri terhadap densitas air. Apa namanya? Biasanya kalau Anda melakukan magang atau di lab uji itu memang seperti itu biasanya. Jadi Anda biasanya sudah ya aja kayak mesin saja sebenarnya, datang sudah ada prosedurnya, tinggal ngukur keluar hasilnya gitu ya. Tapi karena Anda teman ini kan mahasiswa kimia ya, mestinya ya meskipun standar begitu ikuti prosedur, tapi harapannya teman-teman juga tahu apa intensitas seperti apa, bagaimana penggunaannya, ada reaksi, bagaimana reaksinya gitu, sehingga tidak terkesan Anda sebagai operator saja yang datang SOP kemudian keluar hasilnya. Kalau itu mungkin tidak harus sarjana kimia ya, mungkin anak SMK atau apa, mungkin pelatihan 1-2 sebulan atau 1-2 minggu mungkin tidak bisa melaksanakan, kan tinggal prosedur itu. Tapi karena Anda teman-teman kimia, harapannya itu, jadi Anda tidak hanya mengikuti apa standar ASTM saja, tapi tahu maksudnya, tahu prosedurnya, tahu penggunaan bahan-bahannya, reaksi seperti apa, sehingga punya nilai lebih. Itu mungkin yang perlu Anda ketahui ya, kalau Anda magang atau kerja nanti di lab, yang lab uji, mungkin akan berbeda ketika lab riset kan Anda. Itu pesan saya kira-kira seperti itu. Baik, Mungkin Pak. itu untuk saya kembalikan ke Pak Darin, saya Pak Darin masih kan? Pak Darlin minta jam 9. Pak Darlin, silakan kalau mau diakhiri. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik. Kalian masih? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cekang dari sini ya. Untuk administrasi nanti ditunggu dari Pak Karin nanti nilainya dan sebagainya. Kalau ada revisi apa hasilnya untuk Mbak Mei dan Mbak Muhammad ya nanti silakan diikuti atau diupdate hasilnya. Mungkin bisa kita akhiri untuk sesi kita. Terima kasih sudah ada agenda yang lain. Saya pamit dulu ya. Baik, terima kasih Mbak. Ada siap. Ya, baik, terima kasih Pak. Pak Darlin, untuk presentasi hari ini sudah dicukupkan oleh Pak Didik. Untuk itu kami mohon izin keluar nih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh teriak. Wes. Masya Allah. Ya, aku bingung apa Pak?